Halo sahabat pencinta bonsai, jumpa lagi dengan Ebi Channel. Jangan lupa tongkrongin terus Ebi Channel, like, comment, share, supaya kita sama-sama saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, agar bisa menciptakan sebuah karya yang baik, guys. Oke. Kali ini saya Ebi Channel akan mentutorial lantana nih, guys. Lantana. Kali ini tutorial kita lantana. Kita bersihkan akar-akar ini lantana itu, guys, ya. Nah, kalau misalnya ini kan yang lokal, guys, lantana lokal nih. Jadi nanti kita akan sambung yang menggunakan kayak ini dia, guys, ya. Ini hasil sambung sisip nih, guys, ya. Sambung sisip ya. Jadi gini ya, guys, nanti kita sambung sisip di sini udah kayak ini. Ini bunganya itu yang sangat indah. Ada bermacam-macam bunga lantana dia, guys. Merah, kuning, hijau, kayak pelangi lah. Oke, kayak pelangi dia, guys. Merah, kuning, hijau dah. Ini kalau ini saya kebetulan punya yang putih. Di luar masih ada yang merah, kuning, ada merah. Merah itu jadi jenisnya itu banyak deh, guys. Ada yang agak-agak pink gitu, ada yang merah-merah tua, itu marun, ada dia, guys. Lantana itu. Bahkan kalau ungu tuh ada juga itu lantana. Banyak kalau dihitung-hitung jenis bunganya itu banyak ya, guys. Kita lantana ini tergolong gampang dia, guys. Mudah sekali dia hidupnya dia. Kalau lantana tuh asal cukup airnya dibanyakin lebih bagus dia, guys. Ini sangat boros sekali sama air. Kalau lantana dia boros sama air dia. Semakin sering disiram dia semakin bagus. Cuman kalau kita terlalu sering nyiram, terlalu basah, dia hasil daunnya dia akan agak membesar kayak gini, guys. Dia agak membesar kayak gini. Ini pot yang saya gunakan ini tanpa ada bolong, guys. Enggak saya bolongin. Tak biarin sudah kayak gini dia bagus. Karena apa? Karena menghemat airnya itu, guys, supaya dia terus ada cadangan air. Tapi hasilnya ini daunnya dia agak besar ya. Oke, guys. Kita rendam pakai air bawang. Ini saya gunakan air bawang yang kemarin sudah saya hancurkan bawang-bawangnya. Nih kayak gini. Di bawah-bawahnya ini banyak. Ini udah hancur, warnanya udah berubah pekat dia jadi warna airnya. Bau airnya ini keras sekali, dia menyengat dia, guys. Kalau air bawang ini kita gunakan air bawang. Kenapa kita menggunakan air bawang, guys? Kalau misalnya kita nggak ada nggak pakai air bawang, kita oles-olesin bawang di arah perakar-perakarannya yang mana nanti kita akan harapkan untuk tumbuh akarnya di mana, bisa kita gunakan itu, guys. Kalau lantana kita nggak usah pakai kambium nggak usah ya. Kalau pakai juga bagus ya, guys. Tapi kalau lantana itu dia memang mudah dia, guys, hidupnya itu mudah dia. Jadi kita celupin ke air bawang. Tanpa air bawang pun juga dia bisa dia, guys. Tanpa air bawang dia bisa, dia nggak masalah ya kalau lantana ini. Yang penting itu air pertama. Kalau sudah cukup air ya sudah, dia ngegas dia hidupnya dia, guys, ya. Iya. Terubus kalau lantana dia terubusnya di mana-mana, di akar dia terubus. Nanti dia terubusnya bisa di sini dia, guys. Kayak ini nih saya udah bersihin terus ya, di sini dia tumbuh dia. Tumbuh dia. Tapi kita bersihin kan, kita udah ada tiga sambung sisip ini, guys. Kita udah sambung di sini sama yang mikro ya. Kita rendam, biarin dulu di air. Saya akan menggunakan media, guys. Ini media yang saya gunakan ini tanah bawah pohon bambu, guys. Karena kenapa? Karena di tempat saya itu selain dia bagus untuk memang untuk tanaman,
zat-zat humus-humus yang tersimpan di bawah di tanah pohon bambu itu dia masih utuh dah. Kenapa saya katakan utuh? Karena kalau di bawah pohon bambu jadi rumput-rumput liar tuh agak susah dia hidupnya di sana, guys. Kenapa dia susah hidup di sana? Karena daun-daun bambu menutupi tanah-tanah itu, guys. Daun bambu menutupi tanah, jadi kan rumput-rumput liar nggak bisa tumbuh dia di sana dia. Makanya tanah itu istilahnya dia masih humusnya itu masih komplit dia, guys. Humusnya itu masih subur sekali dia, guys. Bagus dia. Dia sangat subur. Ini tanpa saya campur pupuk kandang apa, cukup tanah bawah pohon bambu. Nah, kalau kita punya itu kalau ada lebih bagus lagi kita kasih sekam, guys ya, sekam di bawahnya itu. Kenapa kita gunakan sekam? Karena sekam kalau lantana ini kan boros sekali sama air, guys. Jadi kalau kita menggunakan sekam dia itu akan hemat kita airnya, guys. Jadi di sekamnya itu bisa menyimpan cadangan air dia. Air bisa tersimpan di bawah sekam ini masih agak menggumpal-gumpal, guys, karena di sini masih daerahnya di Bali. Ini saya dari Bali, tutorial ini masih agak sedikit panas, ini keras sekali panasnya, guys. Nah, sebenarnya ini udah musim hujan seharusnya, tetapi panas, jadi tanahnya ini agak-agak menggumpal ya, guys ya. Agak menggumpal ya, jadi kita hancurin dulu biar bagus kita hasilnya, guys. Nah ya. Ya. Kalau sudah hancur kita masukin ke media, ini sengaja lubang-lubang ini kita tutup aja pakai tanah-tanah ini, guys, biar airnya itu nggak begitu deras dia ngalir ke bawahnya dia, karena lantana itu butuh cadangan air yang harus melimpah ya, guys ya. Nah, kita agak tutup sedikit-sedikit biar ada keluar sedikit ya, guys ya. Ya, kita kasih tanah dulu di bawah medianya ini, kita cuci tanah, kita ratain tanahnya. Kalau lantana kita gunakan tanah biasa aja sudah bisa dia, guys. Nah, yang penting ini, apalagi kalau kita pupuk terus tuh tambah bagus dia lantana itu, guys. Nah, masalahnya lantana ini kalau masalah media itu dia nggak neko-neko, guys. Nah, asal jangan aja pakai batu ya, guys. Kalau pakai batu nanti dia nggak bisa ada nutrisinya, mati dia, guys. Nah, kita tentukan gerak dasar, masuk gerak dasar. Ini masih saya agak kepanjangan kayaknya ini dikit, guys. Jadi terlalu mepet dia ke pinggir-pinggirnya. Kita potong aja ya, guys ya. Nah, kita potong lagi sedikit sih, guys. Oke, sahabat pencinta bonsai. Nah, kita potong. Iya. Kita tentukan gerak dasar. Dia akarnya nanti sudah kelihatan. Jadi kita sambung sisip di sini. Kita yang di bawah ini nanti kita sambung sisip yang menggunakan ini dua, guys. Nah, sini satu, sini satu. Dia mudah sekali hidupnya. Sini satu. Atau kita kasih merah, kuning, hijau, meletus, balon, hijau, ya terserahlah sudah, guys ya. Oke. Kita ratain. Iya. Masukin medianya semua. Empat hari 5 hari udah mulai dah dia berudus dia, guys. Berudus dia nanti ini. Senang sekali kalau udah lantana lagi berbunga tuh, guys ya. Weh, ini baru saya potong soalnya ini, guys. Nah, baru saya potong-potong karena kemarin dia ngerimbun gitu, jadi saya potong, saya atur-atur sedikit, potong-potong, jadinya dia mulai tumbuh-tumbuh baru dia, guys. Nah, tunas-tunas baru, cabang-cabang baru dia tumbuh lagi. Saya potong-potong kemarin ini. Gini dia kemarin, guys. Lebat sekali, bunganya banyak gitu udah. Tapi dia nggak sesuai sama pot sama batangnya. Jadi saya tuh ya udah, padahal saya seneng lihatnya bunganya itu. Tapi saya potong untuk mencapai hasil yang lebih maksimal nanti itu, guys. Saya potong ya.
akar masih ada, dia kelihatan masih bagus, dia ini masih jos ya. Nah, akarnya kita agak gini dikit ya. Iya. Kita tutupin aja dulu sementara guys. Nah, nanti kita siram-siram. Nanti dia akan timbul sendiri. Seperti ini guys. Nah, kita sambung di sini. Banyak nih guys. Kalau warna balon tuh masih bisa nutup dia ini untuk sambung-sambungannya itu. Paling enggak pelangi lah udah cukup lah guys. Nah, pelangi merah kuning hijau di langit yang biru, mantap tuh guys ya. Oke, kita siram guys. Media saya rasa sudah cukup. Kita sudah usahakan supaya nggak ada rongga-rongga di bawahnya, supaya nggak jadi sarang semut. Jangan lupa guys, subscribe, like, share, komen, biar Ebi channel mantap. Oke guys ya. Kita berbagi komen di sana, sekiranya ada pemasukan apa, ada pertanyaan apa, silakan komen di kolom komentar guys ya. Supaya kita sama-sama saling berbagi ilmu guys. Berbagi itu indah guys. Kita berbagi ilmu. Nanti kekurangan saya di mana bisa dikasih pemasukan lah. Pokoknya intinya kita sharing-sharing lah di sana guys. Sambil silaturahmi gitu. Kalau mau nyari bonsai ya main-main aja ke rumah guys. Di sini banyak bonsai di sini guys. Saya segala jenis bonsai ada di sini. Memang senang kita bonsai, hobi, namanya juga hobi guys. Kita mendapatkan kebahagiaan tersendiri di sana. Kita bikin kot-kot gini nih guys untuk cadangan-cadangan airnya nanti guys, supaya kita pas nyiram agak banyak itu kan, jadi dia cadangan air tersimpan di sini guys, karena lantana itu benar-benar dia boros sama air dia guys. Kita bikinin dia semacam got gini, oke. Nggak butuh waktu lama, 4-5 hari udah brojol ya guys. Trubus maksudnya brojol. Emang manusia apa bisa brojol? Siapa bapaknya? Nah, kita punya sisa air bawang, kita manfaatin aja gitu. Pakai aja kita nyiram. Karena semakin sering disiram sama air bawang, guys, pertumbuhan semakin bagus. Saya rasa sudah cukup ini airnya. Kita gunakan sungkup untuk lebih meyakinkan guys. Jadi kita gunakan sungkup supaya lebih yakin ya. Seharusnya sih sudah yakin guys, sudah yakin ya, karena udah saya sering kali kalau lantana itu saya nggak usah sungkup guys. Untuk lebih buat kita nggak was-was, misalnya kita punya bahan cuma satu, takut dia mati nanti gitu. Udah cukup segini guys ya. Ya kita simpan di tempat yang aman ya, hindar dari jangkauan binatang. Ya, oke. Sekian dulu guys tutorial dari Ebi Jaya. Jangan lupa like, komen, dan share ya guys ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar ya guys ya. Thank you, terima kasih, matur suwun guys.